Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2661 sampai bab 2670. Sosok Grim sekarang membuat tebasan di tubuh Geralt. Kecepatan Grim saat tersengat pedang membuat Geralt seakan tak berkutik, dan tubuh Geralt seakan membeku dan mati rasa. Astaga, Geralt melontarkan sedikit darah. Namun senyum lebar langsung ditunjukkan di wajah Geralt. Sosok Grim yang melihat wajah Geralt sontak menciptakan ekspresi jelek di wajahnya. Grim yang sadar bahwa lawannya bukanlah lawan yang mudah segera menghempaskan tubuhnya dan menendang perut Geralt. Serangga, jatuh. Tubuh Geralt yang terkena tendangan langsung sontak terjatuh sangat cepat karena tekanan kaki Grim cukup kuat. Swos. Mempercepatkan. Grim yang muncul dengan senyuman aneh di wajah Geralt sekarang mundur beberapa loncatan ke arah batu besar. Apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya? Merasa aneh dengan senyum Geralt. Kemudian Grim mencoba untuk berpikir kertas mantra penyediaan. Sambil merogoh di sela Armored Skull, Grim mencoba untuk mencari kertas mantra penyediaan. Tubuh Geralt yang saat ini masih jauh tersungkur dan kemudian kakinya menahan beberapa langkah dan menghentikan tekanan yang kuat, yang membuat tubuhnya sampai jatuh terpental beberapa kali ke tanah. Merusak, hehehe. Eren, tertawa kecil. Geralt kemudian berteriak ke sosok Eren yang telah menunggunya di seberang gunung di mana Nona Kimberly dan Aurora disiksa dan digantung di bagian tangan. Melengking, mengais kerikil. Geralt kemudian membalut kertas mantra yang dia dapatkan dari sela armor baju Grim. Geralt sengaja membuat sosok Grim untuk menyerangnya dengan jarak terdekat dan mengorbankan tubuhnya. Wos, lemparan. Geralt yang telah membalut batu kerikil dengan kertas mantra, dengan cepat membalikan tubuhnya dan melempar batu ke arah Eren. Lemparan Geralt saat ini seperti sebuah peluru, yang melaju dengan kecepatan tinggi. Hal ini dilakukan Geralt agar Grim tidak sempat menghentikan laju peluru dan mengagalkan rencana yang telah dibisiskan Geralt kepada Eren. Serangga, Eren yang telah berada di gunung tempat Nona Kimberly dan Aurora ditahan, segera melompat ke arah lemparan batu, melompat setinggi yang Eren bisa dilakukan. Mempercepatkan, karena kondisi Eren saat ini masih lemah, dan karena daya lemparan yang Geralt berikan terlalu keras dan kencang, membuat tubuh Eren seakan terbawa oleh batu kecil. Serangga, Eren telah menangkap batu yang berbalut kertas mantra yang diberikan Geralt dan saat Eren melihat telapak tangan, dia melihat asap putih keluar dari tangannya dan membuat telapak tangannya terasa seperti terbakar, merah dan tergores di beberapa bagian. Master oke, kata Eren yang telah berhasil menangkap batu kertas mantra. Grim hanya bisa pasrah dengan kejadian tak terduga yang dilihatnya. Dan jika dia mencoba untuk mengsennya itu sudah terlambat dan kemungkinan Geralt akan membalikkan serangannya. Cieh. Tak kukira kau akan menyumbangkan tubuhmu untuk terkena tebasan pedangku, hanya untuk mendapatkan kertas mantra penyediaan. Wajah Grim saat ini terlihat lebih kesal karena umpannya akan segera lolos dan itu akan membuat kesempatan menjajal kekuatan sesungguhnya dari sosok legendaris akan cepat selesai. Sepertinya ini akan membuat pertarungan ini menjadi semakin menarik. Namun jika mereka bertiga yang akan menjadi sasaran pelampiasan kemarahanku. Kemudian sosok Grim yang saat ini mencoba untuk terbang ke arah Eren. Dengan cepat dihentikan oleh Geralt dengan ayunan pedangnya. Ini adalah pertarungan antara kita. Jadi jangan libatkan mereka terlalu jauh. Akan aku layani kamu sampai bumi ini berhenti bergerak. Berkata Geralt yang saat ini terbang dan mendekati sosok Grim. Haha, jika itu jawabanmu. Baiklah kata Grim yang kemudian melemparkan pedang kembali ke arah Geralt. Kasar. Sekarang pertarungan pedang antara mereka telah terjadi. Beberapa kali ayunan pedang Grim diblokir langsung dengan tekanan pedang milik Geralt. Mempercepatkan. Kedua sekarang mundur ke belakang secara bersamaan. Salju mulai turun dengan lebatnya. Saat menginap, Jen yang sekarang telah dibantu oleh keluarga tetua desa, merasa sangat kesal. Bagaimanapun saat ini, bukan Afrilia yang akan menemani Jen dan para master yang sedang tak sadarkan diri. Namun kedua orang tua Afrilia juga ikut menginap di penginapan. Nona Afrilia, apakah Anda lelah? Biarkan saya membantu Anda untuk mengobati luka Master Matteo dan Erwin kata Jen mencoba mencari perhatian dan mengabaikan kedua orang tua Afrilia. Pemuda Jen, kemarilah berkata tetua desa memanggil Jen. Apakah kamu bisa memijat kakiku?
Sekarang dengan tubuh tuaku berjalan dari rumah sampai ke sini. Sungguh membuat kakiku pegal dan mati rasa. Jen yang sedang dalam mood murung kemudian mendatangi tetua desa. Apakah istri Anda tidak bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Kata Jen mencoba lari dari tetua desa yang suka memerintah. Istri juga sama. Dia merasa kering di kemudian hari. Dan akan aku suruh Afrilia untuk memijat kaki ibunya, kata tetua desa. Afril, bisakah kamu membantu ibumu? Saat ini Afrilia yang telah selesai membalut luka kedua master, berjalan ke arah tetua desa dan berkata, aku akan membeli beberapa makanan dan kudapat untuk kita. Dan beberapa minuman untuk ayah dan setelah kembali akan aku pijat kaki ibu. Kruk, suara perut dari tetua desa tiba-tiba terdengar. Oh iya, lebih baik cepat kamu mencari makanan untuk aku, ibumu dan kamu sebelum tengah malam. Aku khawatir akan banyak bandit yang akan mengganggumu, berkata tetua desa acuh tak acuh. Jen yang mendengar tetua desa berkata seperti itu sontak wajah kesal Jen semakin memuncak. Baiklah, karena aku juga lapar akan aku mencari makananku sendiri, kata Jen kemudian melangkah keluar dari kamar. Pemuda Jen, tunggu, berkata tetua desa menghentikan langkah Jen. Apa? Jawab Jen dengan nada kesal. Bisa membeli sebungkus rokok untukku. Dan temani putri untuk membeli makanan, kata tetua desa yang memerintah. Angin segar seketika berhembus di wajah Jen. Apakah dewa sekarang telah sadar dan sekarang mulia membuat rejeki untukku? Dan saat Jen masih dalam lamunannya, Afrilia berkata, mari Tuan Jen, kita berangkat. Ayah dan ibu beristirahatlah dulu. Iya, kata Jen gugup. Kemudian Jen dan Afrilia berjalan bersama menuju ke toko swalayan di depan penginapan. Belum sampai di jalan utama, beberapa gerombolan pemuda kaya kemudian menghadang Jen dan Afrilia. Bos, dia anak buah orang yang memukul kakak tadi. Dan menamparkan kami, kata Tut yang saat ini menghadang Jen dan Afrilia. Mereka membawa bos mereka dan sejumlah pengawal di belakang mereka. Oh, jadi ini murid dari master yang berani memukul wajah anak buahku, kata bos pemutih kaya. Tunggu, kalian mungkin salah orang dan biarkan kami pergi, kata Jen yang sedikit bergetar. Haha, oke, kami akan melepaskanmu tapi serahkan nona cantik ini pada kami. Bagaimana? Kata bos pemimpin pemuda kaya. Tunggu, apakah kita tidak bisa berdiskusi dengan baik? Kata Jen melihat situasi yang tidak menguntungkan. Mau coba lari? Haha, ucap pemimpin pemuda kaya. Ark, teriakan nona Kimberly yang tangannya dipegang oleh Tut. Melepas. Apa yang akan kalian lakukan? Melepas. Jen yang saat ini masih mengingat dan sekarang dalam pemikiran yang berpikir tenang latihan yang diajarkan oleh Geralt kemudian dengan cepat melayangkan pandangan di wajah Tut. Serangga, sebuah tinju melayang di wajah Tut, dan dengan cepat membuat tubuh Tut tersungkur. Dan menabrak tiang listrik di depan hotel. Karena malam hari jadi tidak terlalu banyak orang yang melihat. Wajah Tut sekarang bersiambah darah. Apa yang kamu lakukan? Semua serang dia, kata bos pimpinan pemuda kaya. Serangga, serangga, serangga. Saat ini Jen mengingat apa yang telah diajarkan oleh Geralt dan dengan sekejap semua orang dan bos pimpinan pemuda kaya terkapar jatuh pingsan. Afrilia yang melihat Jen merasa kagum. Tapi itu semua disalah-artikan oleh Jen. Dan setelah membeli makanan, sosok Jen sekarang lebih terlihat berbeda. Pemuda Jen, bisa tolong pijat kakiku? Berkata tetua desa. Eren yang sekarang telah berhasil memperoleh kertas mantra pemancar. Kemudian dengan cepat menempelkan kertas mantra pemancar ke dalam lingkaran sihir. Pengecut. Setelah kertas mantra dikirimkan ditempelkan sekejap semua api yang mengitari Nona Kimberly dan Aurora menghilang. Nona Kimberly, apa kamu baik-baik saja? Berkata Eren kemudian mencoba untuk melepaskan ikatan Nona dan setelah ikatan Nona Kimberly terlepas. Kemudian Eren meraih tubuh Nona Kimberly dan meletakkan tubuhnya di dinding gua. Dan kemudian Eren melepaskan Aurora dari ikatan dan menaruh tubuh Aurora di dekat tubuh Nona Kimberly. Dan saat ini Eren mencoba menyadarkan mereka berdua. Geralt yang sekarang mendapatkan lawan yang mungkin bisa dibilang imbang dalam bidang pertarungan jarak dekat, merasa perlu untuk menggunakan cara lain. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata Grim yang kemudian langsung melayangkan tebasan pedang ke arah Geralt. Bla 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 bla. Tubuh Geralt terbelah menjadi dua bagian. Grim yang merasakan keanehan dari sosok Geralt yang hanya diam dan tak menangis serangannya kertas dikejutkan oleh sosok yang mengayunak pedang dari belakang. Ledakan. Menangkis. Grim yang sekarang menyasar tubuh Geralt berada di belakang tubuhnya segera menangkis serangan Geralt, dan kemudian membalas Geralt dengan tekanan pedangnya. Ternyata kamu bisa menggunakan teknik klone, kata Grim yang tersadar dengan sosok Geralt yang dibelah dengan pedangnya. Hahaha. Menghadapi lawan yang licik sesuatu hal yang licik juga bukan. Kata Geralt kemudian melemahkan bola emas kecil dan menjadi sosok dirinya yang lain. Sialan kau. Merasa ada serangan akan kembali dilancarkan oleh Geralt. Kemudian Grim segera menarik kembali pedangnya.
Apa boleh buat? Jika 1 lawan 1 tidak cukup berarti cara ini akan lebih mudah kugunakan. Kata Grim yang telah mundur dan kemudian membuat semua salju yang ada di sekitarnya membungkukkan badannya. Klamufes. Grim kemudian menyatukan tubuhnya dengan alam dan dengan cepat menghilang. Geralt yang menyadari akan adanya serangan balasan dari Grim segera melemparkan bola emas. Kepulan, kepulan. Kalian mencari sosok Grim di antara salju-salju ini, berkata Geralt mengatur ketiga bola emas untuk mencari sosok Grim yang memungkinkan menggunakan teknik bunglon. Shrek. Saat ini Geralt yang turun ke tanah mencoba merasakan ki dari Grim. Dikejutkan oleh serangan dari dalam salju yang menumpuk seperti pedang besar sebelumnya. Bang! Geralt seketika melompat ke atas dan melihat kembali ke arah salju bergerak. Salju ini sepertinya tidak terlalu menguntungkanku. Apakah mata ketiga yang aku peroleh dari Raja Rubah akan berguna untuk situasi ini? Kemudian Geralt mengusap keningnya dan dalam sekejap keluar batu berlian kecil di antara kedua mata Geralt. Pindai. Belian di kening Geralt seketika mengeluarkan cahaya biru dan berkedip beberapa kali. Sampai dia akhirnya menyala terus-menerus dalam satu tempat dingin. Itu dia. Ketemu kau, kata Geralt kemudian dengan cepat turun ke tanah dan menghunuskan pedangnya. Astaga, sosok yang dia temukan dari mata ketiga ternyata benar menunjukkan lokasi asli Grim. Dan dengan kekuatan ki sejati membuat tubuh Grim sekarang seperti terkena ledakan besar. Mempercepatkan, Grim yang sudah terkena tekanan kuat akhirnya memunculkan sosoknya. Ternyata kamu masih memiliki cara untuk menemukanku, kata Grim kagum akan tetapi apakah kamu akan bisa menghindari teknik penghancur iblisku kali ini? Setelah berkata Grim kemudian langsung masuk ke tanah dan menghilang. Geralt yang tahu ini tidak akan mudah mencoba untuk mencari kembali Grim dengan mata ketiganya. Nona Kim, kata Eren yang sampai sekarang belum bisa menyadarkan Nona Kimberly. Dan karena sudah putus asa kemudian Eren mencoba untuk membangunkan Aurora. Hei Aurora, bangun, ucap Eren pelan. Namun usaha juga tak menghasilkan hasil dan akhirnya Eren membisikkan kalimat di telinga Aurora, aku akan menikahmu besok. Apa yang kamu katakan benar kan Eren? Suara dari Aurora sekarang membuat Eren terkejut dan terperajak ke belakang. Kamu, apakah kamu sudah sadar? Aurora, ucap Eren terkejut. Apa yang kamu katakan akan menikah denganku besok akan benarkah kamu lakukan? Kembali dengan pertanyaan yang sama Aurora berkata, jawab Eren. Suara lirih dari Aurora seketika membuat Eren berkata, iya pasti besok kita akan menikah, jadi bangunlah. Nona Kim, apa kamu mendengarnya? Ucap Aurora kemudian melompat ke tubuh Eren. Eren yang saat ini terkejut hanya pasrah dan melihat ke arah Nona Kimberly yang saat ini juga terbangun. Kalian selamat berdua akan menjadi kekasih, berkata Nona Kimberly tersadar. Jadi kalian sebenarnya sudah sadar dari tadi. Ucap Eren heran. Ya, dan asyiknya kamu tak mencari kesempatan, kata Nona Kimberly sambil tertawa. Ah, aku tak sampai pada titik itu, berkata Eren. Kenapa dia tak sampai melakukan itu pada Nona Kimberly? Plak, seketika mendarat di tiang Eren. Dan saat ini semua tersadar dan melihat Geralt dan Grim yang masih bertarung. Lalu bagaimana keadaan Tuan Crawford saat ini? Kata Nona Kimberly. Dia masih bertarung dengan sosok Grim, kata Eren. Saat ini Aurora yang masih teringat, kata Geralt. Tentang sosok Grim dari Lembah Pelangi mulai teringat dengan sosok yang selama ini bersama Tuan Bless. Ah, aku seperti dia tahu tentang Grim, kata Aurora mulia mengingat. Apa maksudmu? Ucap Nona Kimberly dan Eren bersamaan. Grim. Dia adalah anak dari. Di lain sisi, Aurora yang sekarang mengingat seseorang yang pernah diceritakan oleh Brody Raffi. Aurora mengatakan selain Brody ternyata ayahnya masih mempunyai seorang anak lelaki. Dia jauh lebih tua dari Brody, sekitar 2 tahun lebih tua. Grim adalah anak pertama dari istri pertama Parko Raffi. Sebelum ibu Grim meninggal, dia menceritakan tentang mimpi di mana Grim akan menjadi iblis di saat umurnya mencapai 16 tahun. Diceritakan bahwa Grim juga semasa kecil terus-menerus bersama Bless, dan berlatih bersama. Kemudian kejadian di Lembah Pelangi mengubah semuanya. Di mana di suatu hari sosok iblis dari dimensi lain memasuki Lembah Pelangi melalui portal Raja Wali milik ayah Bless. Dan di saat Bless dan Grim bermain di portal, sosok iblis membuka paksa portal dan dalam sekejap masuk ke tubuh Grim. Di saat dalam kepanikan Bless kemudian kembali ke istana dan membawa Parko Raff dan anak keduanya Brody Raff yang saat itu masih berumur 14 tahun. Karenanya keduanya sudah dilarang untuk bermain di portal karena sekarang wilayah itu menjadi hutan terlarang. Dan ketika ayah Grim pergi ke arah portal, dia sama sekali tidak menemukan sosok Grim sampai sekarang. Dan baru kemudian di dunia ini dia menampakkan wujudnya. Oh, mendengar ceritamu, mungkinkah Grim berramalan dengan iblis? Tapi dari ceritamu di saat berumur Grim 16 tahun dia masuki semacam roh dari dimensi lain. Nona Kimberly mencoba menelan dan mengambil kesimpulan dari cerita Aurora.
Lau kenapa dia mengincar Geralt? Entahlah. Aku juga tidak terlalu tahu, kata Aurora yang saat ini mencoba turun dari gunung dibantu Eren. Sekarang setelah lepas dari memasang Grim, ketiganya memutuskan untuk pergi dan membiarkan Geralt leluasa untuk bertarung melawan Grim. Yang mereka tahu jika mereka tetap di sana, kemungkinan Grim akan menyerang mereka akan membuat konsentrasi Geralt pecah. Maka dari itu, sekarang mereka harus percaya pada Geralt. Mempercepatkan. Eren, tangkap aku, ucap Aurora yang kemudian loncat ke tubuh Eren. Kemudian Eren sendiri sekarang menawarkan bantuan kepada Nona Kimberly. Baik, sekarang giliran Ana dan Nona Kim, kata Eren dengan tangan siap menangkap Nona Kimberly. Baiklah, kata Nona Kimberly. Serangga, sebuah tendang melesat ke arah wajah Eren. Dan tubuhnya kini tersungkur ke tanah. Maaf, kata Nona Kimberly kemudian menyapukan tangannya. Oke, ucap Eren yang saat ini dibantu Aurora untuk berdiri. Oh, sungguh sial hari ini. Di sisi lain, Geralt yang sekarang sedang berkonsentrasi penuh menggunakan mata ketiga yang dia dapatkan dari Raja Rubah Ekor Putih, mendekati jarinya. Beberapa kali sinar terpancar dari berlian di kening Geralt. Ketemu, kata Geralt. Dengan cepat meluncur ke gundukan salju di bawah. Bom, tekanan Geralt pedang kembali membuat sosok Grim muncul. Hosh, lumayan untuk sebuah mata yang bisa cepat menemukan sosok pemilik tubuh iblisku, kata Grim yang sekarang tersenyum masam. Berhentilah untuk mengaburkan dan bersembunyi. Lawan aku, kata Geralt. Kemudian mengubah pedangnya menjadi pedang kecil Dawnraker. Menggunakan telepati mengarahkan pedang kecil ke tubuh Grim. Zeich, melesat. Grim yang sudah tahu trik mengendalikan senjata sihir segera mengambil pedang besarnya. Dan memukul pedang kecil Geralt sampai menembus pedang besar Grim. Bagaimana? Sekarang bahkan pedangmu sekarang tak akan bisa bergerak lagi. Dan inilah saatnya. Hahaha. Setelah berkata kemudian Grim melemparkan pedangnya ke arah bebatuan gunung secara bersamaan Dawnraker milik Geralt. Inilah teknik iblis yang akan membuatmu berada dalam persembunyian. Teknik sihir, tangan iblis 9 simpanan. Bang, setelah Grim mengucapkan mantra, dari bawah kaki Geralt muncul 9 lengan iblis dengan cakar tajam siap menusuk apapun yang disentuhnya. Kata Geralt mencoba menghindari lengan iblis yang akan menangkap tubuhnya. Mempercepatkan, Geralt terus menghindar. Namun beberapa lengan kembali muncul dari dalam tanah dan terus mencoba menangkap tubuh Geralt. Mempercepatkan, sambil terus menghindari tangan iblis, Geralt mencoba menemukan cara membatalkan teknik iblis Grim. Jika aku terus menghindar dari tangan iblis yang mengincarku, maka ki sejatiku akan cepat terkeras. Mempercepatkan, Geralt terus melayang ke udara. Seberapa tinggi Geralt terbang ke udara? Lengan iblis dengan cepat memanjangkan lengannya. Sial. Lengan-lengan ini tak mau melepaskan pilihannya. Apakah sebenarnya teknik ini mempunyai inti dan sosok tubuh yang bisa aku hancurkan? Jika itu bisa aku lakukan, akan lebih baik jika aku mencoba. Armored Soul 5 elemen. Sempurna. Chen Ge saat ini telah memasuki mode Armored Soul dalam elemen tanahnya. Tubuh besar mirip kera besar dengan beberapa batu menempel di tangan Geralt. Baiklah. Besar lawan besar. Hap, kemudian Geralt turun dan terbang ke salah satu lengan iblis Grim dan meraih lengannya. Menggenggam dengan keahlian tenaga. Jika kamu menunjukkan sosokmu akan aku traktir kamu makan malam. Kemudian dengan konsultasi tenaga Geralt dalam bentuk kera besarnya, terbang dan mengangkat lengan iblis. Grim yang saat ini masih dalam proses menggerakkan lengan iblisnya, membuka mata apa yang akan dia lakukan. Bodoh. Kemudian Grim dengan cepat menggerakkan 8 lengan iblisnya yang lain menuju Geralt. Tamparan. Geralt yang masih berusaha mengeluarkan sosok pemilik lengan iblis, terus menarik keluar lengan iblis. Aduh, dari dalam tanah seketika muncul retakan kecil. Dan kemudian 8 tangan yang mengarah ke tubuh Geralt seolah tertarik ke dalam tanah. Grim menggetarkan giginya dan berusaha melawan gaya tarik Geralt yang mencoba mengeluarkan lengan iblisnya. Sial, dia kuat sekali, berkata Grim dan membuka mata. Lalu dengan cepat mengeluarkan jarum beracunnya dan melemparkannya ke arah Geralt dengan cepat. Hehehe, swos. Sebuah jarum segera melesat ke tubuh Geralt. Kreng, tangkisan. Jarum ditangkis oleh pisau bulu burung. Dan jatuh ke tanah. Klak-klak. Beberapa kali jarum memantul. Geralt yang saat ini tidak sadar dengan jarum beracun yang mengarah ke tubuhnya. Terkejut mendengar suara burung Raja Wali mengitari tubuhnya. Huak, suara burung Raja Wali besar. Terbang ke arahnya. Hah, Geralt kemudian melihat sosok burung besar terbang ke rekaman Tuan Crawford. Ambil tombak sihir ini dan ikatkan ke lengan iblis, berkata sosok Brody Ruff dari punggung Raja Wali dan menjatuhkan tambang sihir ke arah Geralt. Hap, tangkap, kalian, berkata Geralt yang telah mengumpulkan tambang sihir dan mengikatnya ke lengan iblis. Sial-sial, Tuan ledakan. Ini saatnya, kata Brody memberi aba-aba.
dan kemudian kembali ke punggung Raja Wali setelah memberikan ujung tambang ajaib ke kaki Raja Wali. Huak, kemudian buruang Raja Wali terbang ke langit dan bergerak cepat menarik lengan iblis. Bang, bergoncang. Kemudian dari tarikan tambang sihir, lengan iblis dengan cepat ditarik keluar dan sosok tubuh besar hitam seketika muncul. Tanah dan batu berterbangan, dan debu dengan cepat menyebar ke seluruh sosok iblis besar yang keluar dari dalam tanah. Mempercepatkan, Geral yang melihat sosok iblis di permukaan tanah segera melompat menjauh. Iblis besar apa ini? Ruar, teriak. Sosok iblis yang baru muncul dari dalam tanah berteriak dan teriakannya menggema seluruh wilayah terpencil. Beberapa salju yang menumpuk di bebatuan seketika terjatuh. Iblis kalajengking hitam, kata Brody Ruff. Melihat sosok iblis yang mempunyai lengan manusia dan tubuh seperti manusia. Wajahnya seperti serigala dan mempunyai 8 mata merah menyala. Dan 9 tangan dan tangan lainnya kemudian membentuk sebuah ekor menyerupai pedang dengan ujung runcing seperti jarum. Grim yang sekarang melihat sosok iblis peliharaannya segera menghentikan mantranya. Membuka mata dan melihat sosok ledakan Raja Wali terbang bersama Geral di udara dan kemudian membukakan matanya adik. Brody. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Grim melihat sosok Brody Ruff dengan membawa tombak emas. Astaga, Grim, kata Brody Ruff. Melihat sosok kakaknya Grim yang telah berubah menjadi sosok iblis dengan balutan tengkorak armor. Huak, ledakan kemudian terbang bersama Brody Ruff ke arah Grim. Dan kemudian sosok ledakan Raja Wali mengubah wujudnya. Grim yang melihat mereka segera turun ke tanah. Mempercepatkan. Bless. Brody, apa yang kalian lakukan di sini? Teriakan Grim memekakan telinga. Kakak, Grim, kata Brody Ruff kemudian turun dan menatap wajah kakaknya Grim. Grim, sadarlah, kata ledakan setelah Brody Ruff turun ke tanah. Kakak, sadarlah, ayah mencarimu selama beberapa tahun. Dan akhirnya aku akan membawa kamu pulang, kata Brody Ruff menasehati. Hahaha, lebih baik kalian pulang dan anggap saja aku sudah mati, kata Grim sambil tertawa. Grim, aku tahu saat ini kamu telah mempengaruhi sihir makhluk iblis yang merasukimu. Jadi biarkan aku membantumu dan kembali ke lembah pelangi. Sudah cukup, kata Grim kemudian melemparkan beberapa senjata kecil mirip senjata ninja, penyahlan kalian dari hadapanku. Swos swos swos. Beberapa pedang kecil melesat ke arah tubuh Brody Ruff dan meledak. Geral yang melihat hal itu kemudian berkonsentrasi dan memanggil 3 bola emas yang langsung keluar dari tanah dan dengan cepat menangkis serangan Grim. Engkol, sosok bola emas ditembus pisau kecil Grim. Dan dengan cepat kembali ke wujud bola emas dan seketika kembali ke arah tangan Geral. Mendering, pisau kecil Grim terjatuh. Melihat itu Geral terkejut dan kemudian terbang dengan cepat ke udara karena menyadari beberapa tangan iblis akan memukulnya. Hap, terbang. Bahkan bola emasku tak bisa berhenti dan bertahan lama menerima serangan Grim. Berkata Geral dengan wajah pusat iblis macam apa dia. Lebih baik, kalian tak mengganggu urusanku. Atau aku tak akan senggang lagi kepada kalian, Bless Brody. Teriak Grim kamu dengan cepat melangkah ke arah Bless dan Brody. Mengeluarkan kedua telapak tangan dengan aura asap hitam. Gluk, Brody dan Bless yang masih teringat pasrah melihat Grim melesat ke arah mereka. Pukulan telapak iblis. Serangga. Kemudian kedua tubuh terkena serangan vital yang membuat mereka muntah darah. Brody dan Bless memegang dada mereka. Grim, berkata keduanya seolah-olah mata mereka melihat sosok bayangan Grim sekarang berjumlah 5 orang yang melangkah ke tubuh mereka. Hap, pegang. Kedua tangan Grim memegang kedua leher tubuh yang tak berdaya. Slap, lempar. Tubuh Bless terlempar, dan beberapa kali menubruk tanah. Dan berhenti setelah beberapa kali terhentak menghantam kerikil kecil. Sial, tangan ledakan meraih tanah. Suram, berdiri dan segera mengubah tubuhnya menjadi Raja Wali. Melesat terbang ke arah Grim. Huak, dengan cakar besar mencoba meraih tubuh Brody Ruff. Slap, tebasan. Sebuah tebasan dari pedang besar Grim yang seolah muncul di udara. Menyelimuti tubuh Raja Wali. Sklas. Beberapa kali tebasan. Tubuh Raja Wali yang terkena tebasan pedang Grim seketika berubah wujudnya kembali. Bless tersungkur kembali ke tanah. Dan mencoba untuk berdiri. Dari mulutnya meneteskan darah merah. Terlalu banyak. Terlihat giginya menyeringai dan terlihat darah lukisan di gigi putihnya. Grim, teriak. Menceriakan sekali lagi nama Grim. Sosok Bless mengangkat tangannya mencoba membujuk Grim kembali. Serangga, ledakan tubuh yang tak kuat menerima luka yang terlalu besar di tubuhnya. Membuat matanya seolah memandang kegelapan malam. Tak berkuasa lagi dan merintih pelan-pelan sosok ledakan kemudian. Ledakan, teriak Geral dan Brody melihat tubuh ledakan tak bergerak. Swos, Grim, beraninya. Teriak Brody memanggil tombaknya yang kemudian terbang ke genggamannya beraninya kau menyakiti sahabatmu sendiri.
Rasakan ini. Serangga, tendangan. Sebuah tendang dan tembakan kuat dari kaki Brody ke tubuh Grim. Tekanan kaki Brody membuat tangan Grim yang mencengkram leher Brody terlepas. Desakan. Rintihan Grim yang kemudian mundur karena tekanan kaki Brody. Mata Grim sekarang terperanjat dan terkejut melihat Brody Ruff akan menyerang kembali tubuhnya. Teknik tombak 5 warna. Brody Ruff kemudian terhempas ke udara. Melemparkan cahaya tombak ke langit. Mengucap mantra. Bas, bas, bas. 5 cahaya tombak kemudian dengan cepat mengarah ke tubuh Grim. Pantat, pantat, pantat. Tekanan besar dari cahaya tombak. Seketika meledak di tubuh Grim. Tanah di sekitar tubuh Grim seperti terangkat dan debu-debu berterbangan. Hahaha, kata Grim di balik asap debu yang berterbangan. Apa hanya ini kemampuanmu? Apakah kamu selama ini tidak mengembangkan bakatmu? Kata Grim sambil tertawa. Apa? Mata Brody Ruff melihat sosok Grim tak mempengaruhi teknik tombaknya. Saat ini Geralt yang hanya bisa melihat mereka berdua bertarung belum bisa membantu. Karena Geralt sendiri sedang menyaksikan sosok iblis besar di hadapannya. Astaga, teriak dari sosok iblis manusia licik iblis. Mengangkat 4 lengan tangannya. Dan mencoba meraih tubuh Geralt. Sial, Geralt yang masih dalam wujud Asground Elemen menyadari arah lengan iblis. Dan segera dengan cepat mengarahkan pukulan ke lengan kiri iblis yang hampir mengenai tubuhnya. Mantap, terbelah. Pukulan Geralt berhasil membelah tangan iblis. Rintihan Geralt yang kemudian mencoba untuk memukul lengan kanan iblis. Mantap, terbelah. Geralt menyadari sesuatu, apakah aku bisa memutuskan semua lengannya? Bang! Belum sempat Geralt akan memukul ke arah tangan ketiga iblis. Geralt melihat kedua tangan iblis yang baru saja dipatahkan. Seperti mengeluarkan uap hitam. Dan dengan cepat kembali menjadi tangan yang utuh. Apa? Geralt terkejut ini. Apakah iblis ini seperti memiliki tubuh abadi? Mengaung, suara iblis kembali terdengar. Geralt yang sekarang dalam keadaan bingung. Kemudian melompat ke arah batu besar. Apa tidak ada yang bisa aku lakukan? Dip, berkedip. Muncul beberapa kedipan dari cincin emas Geralt. Hei, kata Geralt yang melihat dan mengangkat tangannya. Ini, apakah ini telah aktif? Cincin ini seperti memberitahuku apa yang harus aku lakukan, berkata Geralt yang sekarang ki sejati seperti masuk ke tulang sumsum dan mengalir sampai ke dagingnya. Membalut. Wow, siapa yang sedang berbicara tentang dirinya malam ini akan datang dalam mimpinya. Setelah beberapa saat, tubuh Geralt dalam sekejap terbalut oleh cahaya emas yang menyerupai kain emas. Ledakan. Geralt kemudian turun dari atas batu dan jatuh ke tanah. Serangga, meninggal mungkin jejak tekanan kaki. Berjalan ke arah kaki dan tangan iblis peliharaan Grim. Shrek, hahaha. Apakah ini akan jadi akhir hidupmu raksasa iblis? Tertawa dan berkata Geralt berjalan menuju raksasa iblis yang sedang mengangkat tangannya mencoba memukul Geralt. Shrek, Geralt yang masih dalam posisi berjalan ke arah raksasa iblis. Lalu mengangkat tangannya, seperti memanggil sesuatu. Krek, getaran. Sosok pedang kecil yang masih menempel di pedang Grim seketika bergerak. Krek, getaran. Grim yang menyadari pedangnya bergerak dan bergetar melihat pedang kecil Geralt masih tertancap di pedangnya. Out, keluar. Pedang kecil Geralt seketika keluar dan segera mengayun beberapa kali dan mengesekkan aura perang ke pedang besar Grim. Grim yang terkejut mencoba untuk menghindari tebasan pedang kecil Geralt beberapa. Sebelum pedang kecil Geralt terbang ke atas dan menuju ke tuannya. Swos, swos, swos. Dawnraker kemudian terbang lari menjauhi sosok Grim dan pedang besarnya. Besar, seakan telah memakan dan menyerap ki dari Geralt. Seketika Dawnraker tumbuh besar. Mengetuk, di pangkuan tangan Geralt. Grip Dawnraker duduk dengan tenang menunggu ketinggian seluruh tubuhnya. Slash. Tebasan. Sebuah tebasan melayang membentuk cahaya melengkung dari tubuh Dawnraker. Arah cahaya mengarah ke kaki raksasa iblis. Ruar. Teriak kesakitan. Dasar. 8 kali tebasan melengkung membentuk cahaya emas segera dengan cepat terbang menuju ke semua kaki dan tangan raksasa. Brak. Tumbuh. Beberapa kaki raksasa tiba-tiba mengeluarkan uap hitam mencoba untuk tumbuh dan tumbuh kembali. Ruar, teriak semangat. Raksasa iblis kemudian mencoba menggerakkan ekornya dan menghunuskan ekor jarumnya ke arah Geralt. Sialan. Geralt dengan satu ayunan mengarahkan cahaya melengkung dari Dawnraker ke arah ekor raksasa iblis. Blas. Terbelah. Seketika ekor raksasa iblis terbelah dan menjatuhkan jarum ekornya ke tanah. Hup, lompat tinggi. Geralt yang saat ini telah menyadari cara raksasa iblis bisa bertahan jika hanya memotong beberapa bagian tubuhnya langsung melompat dan memegang grip Dawnraker dengan kedua tangannya. Slap, jatuh dan membelah. Geralt dan Dawnraker seketika membelah tubuh raksasa iblis. Keren. Cahaya dari tebasan Dawnraker segera membelah seluruh tubuh raksasa iblis. Tepuk tangan. Mencoba menyatukan tubuh raksasa iblisnya. Geralt dengan cepat mengubah sosok zirah emasnya menjadi sosok naga emas yang terbang ke atas seperti siap memakan mangsanya.
Mengaung, teriakan naga emas geral. Tubuh raksasa iblis seketika membeku dan tak bisa bergerak. Mulut naga mulai menghisap aura ki iblis raksasa. Seperti sebuah proses penetrasi. Menembus seluruh ki iblis dan mengubahnya seperti makanan untuk tubuh naga. Astaga! Geral telah menyerap dan memakan seluruh tubuh raksasa. Sosok Geral sekarang berubah kembali tubuhnya. Swoosh! Terbang. Geral kemudian terbang ke arah sosok Grim. Mengendong daun Riker di tangan. Melesat dengan cepat. Udara di sekitar Geral seakan kecepatan menghindarinya. Saat ini tubuh Brody Ruff telah tertidur di tanah. Dan beberapa kali terbatuk darah. Mencoba untuk kembali menyadarkan kakaknya Grim akan kembali sadar. Terjadi. Dengan usaha meraih kaki Grim. Brody Ruff mencoba menghentikan Grim kakak. Berhentilah. Dan saat ini Grim hanya teringat. Karena pelihara raksasa iblisnya telah hilang dan hilang. Gluk. Mengerikan. Grim yang saat ini merasakan ki Geral ke arahnya seketika. Melompat ke udara dan mengacuhkan Brody Ruff. Dia datang, kata Grim yang saat ini telah siap bertarung dengan memposisikan tubuhnya dalam mode siap. Menggenggam pedang dengan kedua tangannya dan dengan cepat terbang melesat ke arah Geral. Wajah bertemu wajah dan pedang bertemu pedang. Sensasi pertarungan cahaya dan kegelapan. Sial, kedua tangan memegang pedang. Mengesekkan kembali beberapa percikan api. Mempercepatkan, keduanya kembali melompat ke belakang. Berpikir dan berencana. Geral yang saat ini mengangkat pedang ke atas. Membentuk aura cahaya emas. Di sekitar tubuhnya bebatuan mulai terbang tanpa perintah. Cahaya ki mulai menjalar dan sosok naga emas berada di tubuh Geral, seperti mengaum siap memakan mangsanya. Grim sendiri terbang dengan kaki disilangkan di udara dan membentuk pertapaan iblisnya. Aurora gelap di sekitar tubuh Grim memakan tubuhnya. Keduanya saling pandang dan tersenyum. Senyuman mereka seperti senyuman perpisahan. Slash. Melesat. Kedua tubuh kemudian saling melesat dan menghunuskan pedang mereka ke arah masing-masing lawannya. Mantap! Geral kemudian mengubah sosoknya menjadi cahaya naga dan dengan cepat mengambil langkah merobek dan menembus tubuh Grim. Grim sendiri tak sempat berkutik dan hanya diam terkejut melihat apa yang terjadi. Wajah Grim menunduk ke bawah payudara. Bang! Mata Grim melihat sosok cahaya naga emas berjalan melewati tubuh Grim. Ini tidak mungkin, berkata Grim merintih tanpa rasa sakit. Apa yang sebenarnya terjadi tenggelam? Tubuhku, ditembus. Grim seolah tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Hanya dalam beberapa detik dari mulut Grim ada darah segar. Bukuk, batuk darah terdengar beberapa kali dari mulut Grim. Geral yang saat ini masih menjadi cahaya naga emas, terbang kembali ke udara. Lingkaran dan lingkaran, serangga, jatuh, tubuh Grim terjun ke tanah dan terkapar memandang langit malam, dengan turun salju. Merah mengalir dari tubuh darah Grim dan lukisan di tanah putih pemeliharaan. Noda darah merah mengalir membuat salju putih berubah warna menjadi merah. Terbatuk darah dan tersenyum haha. Akhirnya aku bisa puas dengan sosok sang pemilik roh legendaris, kata Grim menyumpal mulut dengan tangan. Mata Grim seakan berbinar dan berkata, sial, melepas topeng tengkoraknya. Sosok manusia Grim kembali. Terlihat wajah tampan terlihat dan beberapa bercak darah di wajahnya. Geral Crawford. Terima kasih untuk semuanya kata Grim kemudian menghentikan nafas terakhir. Sayang, Geral berjalan dengan wujud zirah emasnya. Mendatangi tubuh Grim dan berjongkok di dekat tubuhnya. Mengatur, marahi dan mengambil topeng tengkorak Grim dan mengamati wajah Grim. Apapun yang kau tunai akan menghasilkan buah yang manis atau asam kata Geral kemudian berdiri dan meremukkan topeng tengkorak Grim dengan tangan. Kreng, pecah. Kemudian tangan Geral melihat ke langit dan topeng tengkorak menguapkan asap putih secara perlahan. Percikan sinar seperti kunang-kunang terbang dari tangan Geral. Kakak, suara Brody Ruff berjalan terlatih-tatih. Menemui sosok kakaknya. Yang terluka di bagian dadanya yang berlubang. Shred, mengangkat. Brody Ruff kemudian mengangkat tubuh Grim yang berlubang dengan penuh darah mengalir dari dadanya. Di antara kedua untuk saat ini. Memegang tubuh Grim dengan kedua tangannya. Kakak, berteriak dan menagisi tubuh kakaknya yang telah wafat. Wajah Brody melihat langit seolah meminta para dewa mengembalikan kehidupan kakaknya. Kakak, dalam dekapan Brody sosok Grim sekarang telah tamat di tangan Geral dengan naga emasnya. Brody. Semua sudah menjadi kehendak Grim dan dewa kata Geral sambil memegang bahu Brody. Malam masih menurunkan hujan salju putih. Belum ada lagi cahaya bulan terlihat. Gelap lubang kuburan Grim. Geral, Brody Ruff dan Blaze yang telah tersadar kemudian melemparkan tanah kuburan ke dalam lubangnya. Mereka bertiga mengantarkan Grim mencapai cita-citanya dan kematian sesuai dengan keinginannya. Nona Kimberly, Aurora dan Eren telah kembali dari gunung tempat pertarungan terjadi. Mereka segera kembali ke penginapan dan tak melihat pertarungan Geral dan yang lainnya.
Mereka melihat jika mereka di sana hanya akan menganiaya Geralt bertarung. Tok, suara pintu kamar diketuk. Crack, Jen membuka pintu dan mendaptis Nona Kimberly dan lainnya telah kembali dengan selamat. Melihat-lihat ke belakang Jen berkata bagaimana dengan Master Crawford. Berjalan masuk ke kamar. Ketiganya belum ada yang menjawab pertanyaan Jen. Serangga, Eren yang menggendong tubuh Aurora yang tertidur dan kemudian meletakkan di kasurnya kemudian berkata entah bagaimana. Kita akan menunggu sampai besok pagi. Apakah Master akan kembali atau tidak? Kita memutuskan kan besok berkata Eren sambil membersihkan beberapa salju yang menempel di bajunya dan baju Aurora. Apa maksudmu Eren berkata Jen kita akan ke sana sekarang kemudian Jen segera memakai sweaternya dan berjalan ke arah pintu kamar. Hentikan, Jen, teriak Nona Kimberly menghentikan Jen yang telah memegang gagang pintu hentikan. Kamu hanya akan mengganggu Tuan Crawford. Gluk, Jen terkejut dengan kata Nona Kimberly yang tak biasanya. Baik Nona Kimberly kata Jen saat ini tahu apa yang harus dilakukan. Baik kita akan menunggu sampai besok. Sial. Aurora bangun. Berkata Eren membangunkan tubuh Aurora hei bangun. Karena kesal kemudian Eren membisikkan sesuatu di telinga Aurora bagaimana jika kita mandi air panas malam ini. Mempercepatkan. Terbangun dan memeluk. Aurora seketika tersadar dan memeluk tubuh Eren. Melihat tingkah mereka berdua di wajah Jen dan Nona Kimberly seakan mau muntah raut wajah mereka terlihat masam. Hei. Lihat apakah kalian tidak malu pada kedua orang tua yang sedang tertidur ini. Kata Jen menunjuk tetua desa dan istrinya. Kemudian wajah Jen menuju ke sosok wanita anak tetua desa. Andai saja malam ini kemudian Nona Kimberly mendaratkan pukulan ke wajah Jen. Plak, tamparan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata Nona Kimberly dengan wajah merah dan marah. Sambil memegang wajah dan mundur. Jen berkata bukankah Nona Kimberly? Mengetuk. Suara 3 langkah kaki terdengar. Dan berjalan menuju ke kamar penginapan di mana semua orang sedang berkumpul. Crack, kalian apa baik-baik saja kata Geralt mengejutkan semua orang. Halo semua. Ucap sosok Blaze dengan senyuman datang dan masuk ke dalam kamar. Tuan ledakan. Ucap semua orang secara bersamaan. Suara terbatuk kecil Brody Ruff yang juga masuk ke dalam kamar. Tuan Brody Ruff. Mengatakan semua orang terkejut. Kalian kenapa ada di sini? Dan bagaimana dengan Grim? Kata Nona Kimberly terkejut melihat sosok yang telah dikenalnya. Grim telah tiada. Kata Brody Ruff dan itu adalah ganjaran dosanya. Apakah kalian bertarung dengannya? Kata Eren melihat lebam di wajah Brody Ruff dan Blaze. Ya, kami bertiga sempat mengobrol sambil menghadapi Grim dan akhirnya Tuan Crawford telah mengakhiri hidupnya kata Blaze dingin. Keadaan kedua Master. Apakah tetua desa merawat mereka kata Geralt mengakhiri semua pertanyaan. Dan sampai malam mereka akhirnya tertidur dalam satu kamar menjaga kedua Master. Eren bangun. Kata Jen membangunkan Eren yang sedang dalam pelukan Aurora. Ada apa Jen? Berkata Eren yang terbangun di jam 5 pagi. Ayo kita cari udara segar dan latih tubuh kata Jen mengajak. Ini masih pagi dan kau lihat Master Crawford dan yang lainnya masih tertidur berkata Eren yang kemudian mengambil selimut dan akan melanjutkan tidurnya. Hei, ada yang akan aku bicarakan. Kata Jen membujuk. Bicara apa? Katakan saja ucap Eren memejamkan mata. Ayolah, temani aku dan nanti aku traktir makan pagi kata Jen membujuk. Oke ucap Eren yang tak lagi bernafsu untuk tidur dan kemudian bangun dan menyelamatkan Aurora dengan selimut. Crack, mengetuk. Ada apa sih berkata Eren membuka percakapan cepat katakan. Dengar kata Jen yang sekarang mengajak Eren untuk berlari pagi apakah kamu punya niat untuk tinggal dan berkeluarga? Apa maksudmu? Tanya Eren yang masih bingung dengan arah pembicaraan. Aku akan melamar anak tetua desa dan menikahinya kata Jen serius. Apa kamu bergurau? Tanya Eren memangnya kamu telah melakukan hal apa terhadap tubuh Nona Afrilia? Berkata Jen dengan wajah cemberut aku tak melakukan apapun dan jangan salah paham. Kemudian Jen berhenti di kedai teh. Lebih baik kita bicara di sini berkata Jen membuka percakapan dengar. Apakah kamu tidak mau punya keluarga dan mempunyai anak? Belum sampai pikiranku pada titik itu berkata Eren yang merasa dia belum cukup umur untuk menjalin hubungan dan umurku masih muda beda 15 tahun darimu. Aku ingin menikmati masa muda memberikan pil tubuh abadi yang kudapatkan dan memulai ulang kehidupanku. Sialan. Kau mengungkit perbedaan usia kata Jen dengan wajah masam jika bukan karena efek pil kamu juga tidak akan mendapatkan tubuh muda dan gadis yang menempel padamu. Akan aku berpikir besok. Setelah kita berhasil mengetahui di mana Dewa Iblis Merah berada. Kita telah ditipu dan berakhir di sini kata Eren mengingatnya. Di kuburan Grim. Apakah masih ada ki iblis dari orang ini? Berkata sosok yang kemudian mengambil tubuh Grim dari kuburannya.
Hawa darah segar ini membuatku seperti mendapatkan aura ki iblis yang meluap-luap. Dewi ular keluarlah, dan aku menemukan wadah terbaik sesuai dengan janjiku Anda. Swos. Kemudian sosok wanita ular keluar dari tubuh tua yang sekarang terlihat lebih kekar dengan rambut hitam dan jenggot hitam. Zizizi. Apakah tubuh ini bisa aku sempurnakan? Berkata sosok wanita ular kemudian mencium dan menenangkan tubuh Grim dan kemudian masuk kembali ke tubuh lelaki tua. Baiklah, urusan transfer ki dan roh aku serahkan padamu Dewa Iblis Merah. Hahaha, di penginapan di kamar kedua Master. Oke, karena kondisi kalian sudah membaik, saya akan pergi, kata Geral yang saat ini akan kembali ke Chang'an dan membahas dua anteknya, Haifang dan Moza model. Geral sendiri sudah merasa untuk saat pergi dan mencari kembali tujuan awalnya, menemukan keluarga dan pulau kerinduan di mana Daryl Crawford menculik keluarganya. Saat di lamunannya, Geral dikejutkan oleh suara besar pria di sampingnya. Puk-puk, guru. Apakah Anda mengenal benda ini? Berkata Brody Ruff menunjukkan benda yang di tangannya kepada Geral. Mungkin kamu tahu dari mana benda ini. Dan sepengetahuanku di keluarga kami tidak pernah memiliki benda seperti ini. Mengatur. Geral yang saat ini mendengarkan Brody Ruff berkata dan menerima benda dari tangan Brody Ruff. Dengan wajah pucat dan membuka telapak tangan. Geral melihat bahwa benda yang dipegangnya adalah logo dari Sun Legue. Bagaimana kamu bisa memiliki benda dengan logo Liga Matahari? Berkata Geral melihat Brody sedikit tidak percaya, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Brody yang dicecar pertanyaan Geral, seakan tidak percaya ketika melihat kepanikan di wajah masternya. Brody kemudian mencoba untuk menjelaskan sebelum bertanya, apakah benda ini yang membuat Anda melakukan perjalanan jauh hingga sampai ke Lembah Pelangi, Master? Bertanya Brody Ruff penasaran karena melihat wajah Geral seakan marah dengan benda berlogo matahari. Apakah logo matahari ini membuat Anda tidak senang? Kata Brody yang melihat Geral sama sekali tidak mengatakan apapun. Tidak, kata Geral sedikit menahan emosinya, sebelum aku menceritakan semua padamu. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Geral kemudian menunggu jawaban dari Brody. Saat ini Geral benar-benar membutuhkan pertunjukan apapun yang bisa mengarahkan ke sekte yang juga selama ini Geral cari. Saya mengemuka ini di mayat kakak saya, Grim, bertanya Brody kemudian mencoba memperhatikan logo matahari yang berada di tangan Geral. Apa yang kamu katakan bahwa Grim yang memiliki logo matahari ini? Apakah dia adalah salah satu orang dari sekte Liga Matahari? Kata Geral tidak percaya bahwa Grim ada konstruksi dengan sekte abadi Liga Matahari. Ya. Aku menemukannya saat dia masih tersadar dan berkata lirih di telingaku dan kemudian memberikan benda ini padaku, kata Brody Ruff yang menjelaskan dari mana dia mendapatkan benda berlogo matahari. Apakah kakak kamu terlibat dengan mereka? Saat ini banyak pertanyaan yang Geral lontarkan kepada Brody Ruff. Aku sama sekali tidak mengetahui apa ini dan hubungannya dengan Grim. Dia hanya berkata agar aku berhati-hati dengan mereka dan dia menghilang juga karena suatu kekuatan besar yang menculiknya beberapa tahun lalu. Sampai dia bisa memperoleh dasar mantra iblis, kata Brody menjelaskan kata Grim. Sebelum kematian Grim sempat mengatakan sekte abadi Liga Matahari dan alasan mengapa dia menghilang beberapa tahun lalu. Apakah Grim juga korban penculikan beberapa orang yang dilakukan oleh Sun Liga? Berkata Geral untuk dirinya sendiri. Master, ceritakan lebih jauh tentang sekte Liga Matahari kepadaku. Dan hal ini mungkin bisa menjawab kenapa kakakku menghilang saat itu, kata Brody Ruff. Saat ini Geral akan berterus terang mengapa dirinya sampai pada titik ini dan menceritakan dia mencari Liga Matahari karena alasan keluarga dan kekasihnya menghilangkan beberapa tahun yang lalu. Master, apakah aku boleh bergabung denganmu, kata Brody memohon agar Geral juga mengajaknya untuk mencari keberadaan Liga Matahari. Brody Ruff sendiri merasa kejanggalan yang selama ini menghantuinya seolah datang di depan matanya. Baiklah. Tapi ini akan penuh risiko yang akan kita tanggung bersama, kata Geral mengiyakan. Brody Ruff akan ikut bersamanya. Blaze sendiri yang sedari tadi diam mendengarkan Geral dan Brody berbicara. Lalu berkata, jika kamu akan ikut, Tuan Crawford, dan mencoba untuk menjelaskan jawaban atas kejadian menghilangnya kakakmu. Bawalah ini. Kemudian Blaze menyerahkan sebuah peluit sihir dari sakunya. Jika kamu dan Tuan Crawford menghadapi masalah, segera tiup peluit ini dan aku akan datang untuk membantu. Kamu tidak, Tuan, ikut ledakan, kata Brody yang menerima peluit dari ledakan. Saat ini, tubuhku belum bisa terlalu lama berada di dunia ini. Dan tentunya kerajaan akan kehilangan pemimpin. Saat ini aku hanya bisa mengikuti perkembangannya nanti. Meskipun Grim adalah sahabat dan teman sekaligus rivalku di dalam dunia meremehkan, aku tak bisa meninggalkan rakyat Lembah Pelangi. Tuan Crawford, mohon untuk berhati-hati dan jika Anda membutuhkan bantuan saya akan siap kapan saja Anda dan Brody membutuhkan. Kemudian Blaze berdiri dan akan berjalan keluar untuk berpamitan kembali ke Lembah Pelangi.
Kemudian mereka bertiga berjalan keluar dari penginapan. Sekarang Jen dan Eren telah kembali dari jalan sehatnya. Mereka melihat sosok Geralt, Brody, dan Blaze berjalan menuju hutan pinus. Saat ini salju tidak turun, tapi hawa dingin masih bisa terasa, sampai ke daging. Eren dan Jen yang sekarang memakai sweater kemudian berlari ke arah Geralt dan yang lainnya. Tuan, teriak Jen dan Eren secara bersamaan. Hosh hosh hosh. Mereka berdua berlari menuju Geralt dan yang lainnya. Jen dengan nafas terengah-engah berkata, apakah kalian akan kembali ke lembah pelangi? Oh Tuan Jen, apakah Anda sudah selesai lari sehat pagi ini, ucap Blaze dengan senyuman. Jawab aku Tuan Blaze. Apa kalian akan pergi sekarang? Kata Jen melontarkan pertanyaan. Dan setelah itu Jen membisikkan sesuatu pada Eren. Eren mengangguk dan segera berlari ke arah penginapan. Larinya sekarang agak pelan karena saat ini Eren terlalu lelah dan banyak mengeluarkan tenaga. Eren yang mengikuti petunjuk dari Jen segera berlari dan menemui seseorang. Baiklah, aku akan kembali ke lembah pelangi dan kembali untuk memimpin kerajaan, kata Blaze kepada Jen yang saat ini telah mengatur nafasnya. Lalu Tuan dan Tuan Brody Ruff, apakah akan ikut bersamamu? Kata Jen. Tidak, hanya aku sendiri dan untuk Brody Ruff dia akan bersama Tuan Crawford dan tidak akan kembali untuk sementara waktu, kata Blaze yang kemudian siap melangkah ke depan dan bersiap mengubah dirinya. Tuan Crawford, Brody, dan Jen, saya pamit. Kata ledakan siap untuk pergi. Hosh hosh hosh. Tunggu. Sebuah teriakan dari seseorang yang berlari dengan tergesa-gesa dan dengan nafas yang terengah-engah. Tunggu. Ledakan. Brody. Teriak Nona Kimberly dengan tangan mencoba menghentikan ledakan dan Brody. Atur. Rem. Hosh hosh hosh. Kalian, apakah akan kembali tanpa memberi tahu aku? Berkata Nona Kimberly mencoba membenarkan nafasnya. Tuan ledakan. Tuan Brody. Tuan Crawford. Teriak beberapa orang yang kemudian menyusul Nona Kimberly. Saat ini Eren, Aurora dan kedua master yang telah sembuh berjalan ke arah Blaze dan Brody. Oh, kalian. Apakah kalian terbangun karena saya akan kembali? Berkata ledakan. Tunggu. Apakah kamu tidak mau tinggal lebih lama? Kata Nona Kimberly yang masih ingin membicarakan sesuatu hal dengan Blaze. Iya. Benar, ucap Aurora dan Eren secara bersamaan. Hahaha. Kalian bisa mengunjungiku dengan Tuan Crawford jika dia ingin. Dan tentu saja suatu saat saya akan datang untuk melihat dunia ini. Kata Blaze kemudian lengan menarik Nona Kimberly. Aku tak tahu apa yang terjadi di lembah pelangi. Namun terima kasih telah memperhatikanku dan aku undur diri saat ini. Lengan Blaze yang menarik tubuh Nona Kimberly dan memegang pinggangnya berkata, ini balasan pertemuan kita saat di danau. Dan kita impas. Berciuman. Jen yang melihat kejadian ledakan dan Nona Kimberly seakan dibuat muntah darah dan wajahnya pucat. Kalian, bodoh sekali. Berkata Jen lirih. Tuan Crawford, Brody, Nona Kimberly dan yang lainnya. Saya undur diri, berkata ledakan kemudian terbang ke udara dan sekejap mengubah dirinya menjadi sosok Raja Wali. Koak, masuk ke dalam celah portal di udara dan menghilang. Ledakan, berkata lirih Nona Kimberly menggenggam tangannya sendiri di bawah dagunya. Baiklah. Mungkin kita akan menginap semalam lagi dan akan kemana tujuanku dan kalian diputuskan, kata Geralt dan Brody kemudian berjalan ke arah kedai susu sapi. Bagaimana jika kamu coba berlangganan makanan dan minuman di dunia ini? Geralt menawarkan sesuatu kepada Brody Ruff. Oh, baiklah, mungkin ini akan menjaga hubungan guru dan murid. Terima kasih Sensei, kata Brody Ruff memberi hormat. Kemudian Geralt dan Brody berjalan acuh tak acuh dan meninggalkan mereka ke kedai susu sapi. Jen, hei Jen, teriak Nona Kimberly yang saat ini wajahnya kesal dan segera mendekati tubuh Jen. Jen yang saat ini masih muntah darah dan duduk berjongkok karena melihat sesuatu yang tak pantas untuk dilihat seketika menolehkan wajahnya ke arah suara yang memanggilnya. Serangga, beberapa kali tinju mengenai wajah Jen dan membentuk lebam di wajahnya. Apa? Salahku Nona Kim, berkata Jen tidak jelas. Plak, tamparan. Kemudian Jen yang terkena pukulan Nona Kimberly terjatuh dan pingsan seketika. Dipesan wajahnya kemudian Nona Kimberly berjalan ke kedai susu sapi di mana Geralt dan Brody Ruff telah masuk dan makan di sana. Kalian urus tubuhnya dan kuburkan. Baik, Nona, berkata semua dengan nada datar dan berdiri tanpa bergerak. Malam hari. Hujan salju turun. Jika memang Grimm terlibat dengan Sekte Liga Matahari, itu berarti dia mengetahui semua dalam penculikan, kata Brody Ruff yang saat ini mencoba mengungkap misteri hilangnya Grimm. Mungkin saja. Tapi jika itu benar, Grimm tidak akan bergerak sendiri, kata Geralt berdiri dan menutup jendela kamar. Apakah dia terlibat atau tidak? Kita akan lebih cepat mengetahuinya. Maksudmu, kata Brody Ruff mencoba menelan kata Geralt. Malam ini kita akan pergi ke kuburannya dan kita membongkar kembali kuburannya, kata Geralt saat ini yakin jika Grimm memang terlibat pasti tubuhnya akan memberikan petunjuk kepada Geralt.
Baiklah. Dan lebih baik lagi nanti aku akan pindahkan tubuhnya di dekat daerah pemakaman desa ini, kata Brody Ruff menyetujui usulan Geralt. Dini hari. Ketika semua orang tertidur, Geralt dan Brody Ruff kami terbang menuju pemakaman Grim. Bang, Geralt dan Brody Ruff tiba-tiba terkejut. Mereka berdua sekarang melihat dan mendapati kuburan Grim telah dibongkar oleh seseorang dan mayatnya telah hilang. Siapa? Terak Brody Ruff, siapa yang melakukan ini pada mayat kakakku? Geralt yang kemudian berjalan ke arah lubang kuburan dan berjongkok. Sayang, Geralt mengais sesuatu dari tepi kuburan ini. Bukankah ini sisik ular? Kata Geralt saat ini berdiri dan menampilkan temuannya kepada Brody Ruff. Apa, siapa dan dari mana sisik ular ini berasal? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, akan kau robek tubuhnya dan kupenggal kepalanya, kata Brody Ruff amarah dan emosinya meluap-luap. Master Gian Demon, atau bisa kita sebut dia Dewa Iblis Merah, kata Geralt yang saat ini kembali ke penginapan bersama Brody Ruff. Brooke, Geralt dan Brody Ruff kemudian duduk dan berbicara dan membahas beberapa hal yang nanti akan dilakukan mereka. Kita tunggu sampai pagi dan kita akan menanyakan semua yang berhubungan dengan sosok ular ini kepada kedua penjaga Nona Kimberly. Bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan beberapa petunjuk, kata Geralt yang sekarang memejamkan mata. Baiklah, kata Brody mengikuti Geralt untuk beristirahat. Nona Kimberly, berkata Geralt yang sekarang memanggil semua orang untuk berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Apakah kamu bisa membuat dua penjaga kamu hadir di pertemuan ini? Berkata Geralt mendekati Nona Kimberly, ada hal yang ingin aku ketahui dari mereka. Apa? Kenapa tiba-tiba? Kata Nona Kimberly terkejut ketika Geralt mendekati dirinya sendiri. Aku sendiri bahkan sudah beberapa kali berusaha memanggil mereka saat diculik Grim, tapi itu tidak ada hasilnya sama sekali. Benarkah? Kata Geralt kemudian mendekati tubuh Nona Kimberly lebih dekat lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Tuan Crawford, kata Nona Kimberly lirih dan bergetar tubuhnya. Semua orang yang belum mengerti situasinya seakan dibuat terkejut dengan sosok Geralt yang sekarang mencoba mendekati tubuh Nona Kimberly. Crash, putus. Geralt kemudian memutuskan liontin ruby Nona Kimberly dari memikirkannya. Aku hanya ingin tahu beberapa hal dari mereka, berkata Geralt kemudian memegang liontin ruby Nona Kimberly dan mengucapkan mantra dan melemparkan liontin ruby. Krak, retakan. Liontin ruby yang terjatuh dan terjatuh. Kemudian menimbulkan asap putih untuk berapa saat. Dan dua sosok pria tampan dengan jubah hitam dan putih muncul dalam sekejap. Nona Kimberly dan yang lainnya terkejut melihat apa yang dilakukan Geralt dan melihat sosok dua pria dewasa dengan jubah hitam dan putih. Mereka keluar, berkata Nona Kimberly dengan wajah tak percaya. Bagaimana bisa? Nona muda, berkata guntur dan hitam bersamaan, siapa yang berani menghancurkan tempat kami? Saya, apa Anda keberatan? Kata Geralt kemudian berjalan dan duduk di kursi. Oh, maafkan kami Master Crawford, kata guntur memberi hormat. Apa yang membuat Anda memanggil kami? Berkata hitam. Sekarang keduanya bukan apa-apa lagi di hadapan Geralt dan mereka sekarang tunduk membayangkan Geralt. Bahkan Nona Kimberly tidak sempat percaya jika keduanya memberi hormat pada sosok Geralt yang sekarang. Aku tak akan terlalu banyak bicara. Jadi katakan dengan jelas. Apakah Dewa Iblis Merah sudah keluar dari lembah pelangi? Kata Geralt tegas. Itu. Benar Master. Kata Thunder kemudian menjelaskan dia telah bernada dengan sosok Dewi Ular yang menjadikan tubuh Master Gian Demon menjadi wadahnya dan mereka telah mengikat janji. Benar apa yang dikatakan kakakku. Kemungkinan dia telah masuk ke portal tanpa sepengetahuan kita, kata Black menambahkan. Oh, jadi benar ternyata. Aura iblis yang kuat yang kurasakan saat itu ternyata berasal dari dua orang yang mengikat janji. Baiklah, apakah kalian ingin bebas dari tugas kalian dan kembali untuk menambah pemetaan kalian? Sekarang Geralt menawarkan sebuah penghargaan kepada mereka. Apa itu Master? Kalian akan menjadi pengganti tubuhku untuk sementara waktu dan jika rencana telah selesai akan aku bebaskan kalian, kata Geralt kemudian menjelaskan rencana mereka. Baik Tuan, kata kedua penjaga Nona Kimberly secara bersamaan. Kemudian sosok kedua yang menyentuh wajah mereka dan menjelma menjadi sosok Geralt dan Brody Ruff. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah mencari keberadaan Dewa Iblis dan mayat Grim, kata Geralt memerintah. Apa? Semua orang sekarang terkejut dengan kata Geralt. Kedua penjaga Nona Kimberly yang telah menyerupai wajah Geralt dan Brody Ruff sekarang membuka jubah mereka dan seketika baju dan apapun yang dipakai oleh Geralt dan Brody Ruff tampak sama, tak ada perbedaan sama sekali. Tuan, ucap guntur ehem. Master, berkata kembali Thunder yang saat ini menggoyangkan lehernya dengan tangan notifikasi. Mencoba untuk menyelaraskan suara. Bagaimana? Kami harus bertindak sekarang. Kami akan mengikuti petunjuk dan arahan Anda. Baiklah, dan sekarang intai pergerakan kedua tubuh yang mengikat janji dan menemukan mayat Grim, berkata Geralt kemudian melemparkan sebuah pusaka bola emasnya, dan jika kalian bertatap muka buatlah seolah-olah saya dan Brody Ruff
Mati di hadapan mereka dan segera kalian pergi dan melempar bola emas ini dan mereka akan menggantikan kalian. Terjadi. Baik. Akan kami kerjakan, kata Thunder kemudian menerima 2 buah bola emas Geralt. Pergilah, kata Geralt. Kami undur diri, kata kedua penjaga Nona Kimberly kemudian segera melangkah keluar dan menghilang. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kata Nona Kimberly kepada Geralt. Mungkin lebih baik kamu kembali ke sektemu dan nanti sesuai janji aku akan datang di jamuan makan sekte Drakmun, kata Geralt menatap Nona Kimberly. Geralt sendiri merasa akan bersalah jika harus mengikut sertakan Nona Kimberly. Lalu kami bagaikan Tuan Master Besar Mateo yang sedari memikirkan rencana Geralt tadi. Untuk kalian, terserah apa yang akan ikut kami atau tidak. Yang jelas kemungkinan bahaya lebih besar akan mengadang di depan mata, kata Geralt kemudian menjentikan korek api pentolnya dan menyalakan rokoknya. Kami ikut, kata Master Mateo dan Erwin serentak. Geralt hanya membalas mereka dengan senyuman menandakan Geralt setuju. Jen, berkata Eren melihat wajah Jen yang muram. Hei Jen, bagaimana denganmu? Muntah. Jen yang saat ini pikiran dan hatinya merasa bimbang dan tersentak lamunannya ketika Eren menepuk pundaknya. Ia berkata. Jen sadar namun tidak tahu arah pembicaraan. Iya apa Jen? Kata Eren menegaskan. Jen yang masih dalam lamunannya berkata, iya aku akan tinggal di sini dan menikahi anak tetua desa. Dan membangun rumah sebagai maharnya. Hah, sekarang bukan saja Eren yang terkejut, Geralt dan Nona Kimberly merasa ingin tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh mulut Jen. Jen yang mendengar suara tertawa dari semua orang seketika terbangun dari lamunannya. Aku, kata Jen tergagap. Iya, aku memutuskan untuk tinggal di sini dan membangun keluarga. Ini adalah kesempatanku mengubah hidup dan kembali menjalin hubungan dan menjalani hidup normal. Kemudian Jen berjalan ke arah Geralt dan membungkukkan badannya. Master Crawford, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah mengajarkan saya beberapa tingkat dasar penghalang. Saya akan menjaga tempat ini. Maafkan saya Master. Sekarang semua orang dibuat tercengang oleh kata Jen. Huff menghela napas kemudian Geralt berjalan dan menyuruh Jen mengikutinya. Kemarilah Jen. Kemudian Jen yang merasa ada yang salah terhadap ucapannya diam-diam. Jen melangkah dan berkata, maafkan saya. Tapi ini sudah saya pikirkan dalam hati saya. Saya akan tetap tinggal. Geralt yang saat ini tersenyum melihat Jen berkata diiringi tertawa. Haha. Oke, itu bukan masalah. Jika saya juga mempunyai pilihan saya juga akan melakukan hal yang sama. Namun saat ini saya memiliki prioritas, jadi apapun itu kau boleh tinggal dan aku tak pernah memaksa. Karena itu sudah menjadi pilihanmu. Muntah, jagalah desa ini dan suatu saat aku akan kembali bersama kekasihku. Untuk singgah kemudian Geralt berjalan dan kembali duduk. Master Crawford, terima kasih, kata Jen kemudian meneteskan air mata. Terharu. Master, kata Eren kemudian membuat semua orang melihatnya. Master, saya juga tidak akan ikut kali ini. Saya akan pulang dan kembali ke Eropa dan akan menetap di sana. Bersama Aurora dan jika Master ada waktu, saya akan menerima kedatangan Anda. Haha. Baiklah, aku juga akan ikut ke Eropa suatu saat, kata Geralt sambil tertawa. Menerima permintaan semua orang yang menolak untuk bersamanya. Lalu kalian bagaimana? Para master tertua, kata Geralt melihat Mateo dan Erwin. Aku ikut. Lagi pula aku juga sudah tak lagi muda dan hanya mempunyai 20 tahun untuk hidup, kata Master Mateo. Dia memilih untuk ikut dan bergabung, tapi mungkin untuk kali ini aku hanya akan ikut dalam beberapa petualangan lagi. Dan kemudian aku akan kembali ke sekteku. Oke, itu tidak masalah. Kamu akan sangat membantu saya nanti, kata Geralt setuju. Erwin sendiri sekarang juga memiliki rasa bimbang. Tetapi pada akhirnya dia berkata, aku ikut dan ketika waktunya tiba aku juga akan kembali ke seketeku. Bagus. Itu jauh lebih baik, kata Geralt tersenyum. Bruk, meja dipukul. Tunggu. Kalian memutuskan sesuatu seenaknya sendiri. Saya juga akan ikut dan jika waktunya saya akan kembali ke seketku, kata Nona Kimberly dengan wajah dingin. Saat ini prioritasku adalah membalas perbuatan Dewa Iblis. Penghinaan dan pengkhianatnya sudah tak terbantahkan. Geralt hanya melirik wajah Nona Kimberly dan mengharap sesuatu pada Nona Kimberly di mana sekte Drakmun juga masih menjadi misteri bagi Geralt. Oke, Nona Kimberly berkata, Geralt kamu akan ikut. Dan jika nanti kamu bertemu masalah, aku akan menyelamatkanmu dengan ketidakseimbangan. Apa kamu setuju? Geralt kemudian berjalan ke arah Nona Kimberly dan mengangkat tangan berjabat tangan dengan Nona Kimberly. Oke. Aku setuju dan aku berjanji. Tapi sebelum itu, aku akan makan malam dan mengumpulkan beberapa hal denganmu. Bagaimana? Kata Geralt mengajak Nona Kimberly untuk makan malam karena Geralt akan menceritakan tentang sekte Drakmun. Menjawab dengan ragu kemudian Nona Kimberly berkata, oke. Mungkin ini kali kedua kita akan menyeluruh secara pribadi.
Sekarang Jen yang telah meninggal mungkin akan pergi menemui tetua desa. Lihat, itu pemuda Jen. Berkata pria bernama Errol Ibai yang melihat Jen datang ke rumahnya. Penatua, kata Jen tegas. Kemarilah pemuda Jen berkata tetua desa apakah kamu mau memijat punggungku? Sialan, aliran listrik seketika mengenai pikiran dan hati Jen. Wajah Jen seketika pucat. Dalam hati Jen merangkul saya tidak mau bertemu dengan kakek tua ini. Apa yang kamu katakan pemuda Jen? Kata tetua desa. Jen yang terkejut seketika bergumam apa dia membaca pikiranku. Di sini pemuda Jen duduk dan mulailah memijat berkata tetua desa acuh tak acuh. Jen hanya pasrah dan masih berkata dalam dirinya sendiri sial. Harusnya aku akan membuat makan malam dengan Afrilia. Kenapa? Kemudian Jen tak mau mengambil risiko dan berharap tetua desa tahu apa yang diinginkan Jen. Sampai larut malam Jen masih dengan tetua desa dan menemaninya memberi makan ikan di sungai. Dan masih menahan emosinya Jen berkata apa lebih baik aku jujur dan mengatakan akan mengajak Afrilia untuk makan malam tetua desa. Jen tak melanjutkan bicaranya dan mengumpulkan keberanian kemudian berkata aku ingin mengajak Afrilia makan malam. Jadi izinkan aku untuk membawanya. Tetua desa hanya diam dan beberapa saat berkata bawa saja. Jika kamu mau. Saat bintang jatuh hati Jen merasakan ketenangannya apa itu benar tetua. Hahaha. Anak muda memang menarik. Pergilah kata tetua desa. Kemudian berdiri dan masuk ke rumah dan memanggil Afrilia. Dan sekarang apa yang diinginkan Jen terjadi. Di depan matanya sekarang sosok cantik dengan betis putih berdiri di depan matanya Nona Afrilia. Kata Jen gugup. Ayo kita pergi Tuan Jen ucap Afrilia yang kini terlihat lebih cantik dengan pakaian rok pendek seperti gadis sma Jepang. Jen yang sekarang seperti merasa mendapatkan anugerah tertingginya berdiri dan berjalan ke arah Afrilia ayo, kita pergi. Kemudian setelah itu mereka berjalan menuju restoran di dekat desa. Gerald yang saat ini bersama dengan Nona Kimberly. Mereka berdua duduk di sebuah meja makan dengan beberapa hiasan lampu yang menyala. Mereka duduk sambil mendengarkan alunan musik khas desa bunga mekar. Nona Kimberly kata Gerald mencoba memulai pembicaraan apakah hal ini tidak mengganggumu. Apa yang kamu katakan? Kata Nona Kimberly yang saat ini mengalihkan wajahnya ke penyanyi di panggung. Izin Tuan dan Nyonya berkata pelayan wanita sambil membuka menu makanan di meja kalian ingin pesan. Oh iya. Saya ingin beberapa salad dan beberapa masakan khas restoran ini kata Gerald tanpa melihat menu makanan. Oke. Lalu Nona, berkata pelayan restoran mencoba menawarkan menu pada Nona Kimberly. Kemudian Nona Kimberly kembali duduk dan melihat wajah Gerald. Saya hanya ingin roti bakar dan segelas wine putih. Baik Nona bisa pelayan restoran. Kemudian pelayan restoran pergi dan meninggalkan mereka berdua. Nona Kim, kata Gerald yang saat ini berusaha mencairkan suasananya. Bagi Gerald hal semacam ini sering terjadi dalam kehidupan masa lalunya. Karena sosok Nona Kimberly tak merespon Gerald. Akhirnya Gerald hanya terdiam dan menunggu Nona Kimberly berbicara. Makan malam pun akhirnya selesai dengan membahas beberapa hal mengenai sekte Nona Kimberly. Besok kita akan melakukan perjalanan. Jadi lebih baik kita kembali ke penginapan dan beristirahat. Kemudian mereka segera pergi dan tanpa ada seseorang pun yang berbicara. Kakak, kata Brody Black sepertinya aku menerima aura iblis yang kuat. Ya kau benar, kata Gerald Thunder. Sekarang kedua berlari dan melompati berapa batu besar dan pepohonan. Mempercepatkan. Kakak, apakah kamu merasakan aura iblis yang sama bertahan dengan yang kita temui di gua ilusi berkata Black kemudian tubuhnya berhenti di sebuah pintu batu gua di gunung. Tunggu. Kita jangan gegabah. Ada lebih aura iblis yang berbeda dari gua ini. Berkata Gerald Thunder yang sekarang tubuhnya mengendap-endap memasuki gua. Adik, coba kau lihat. Kata Gerald Thunder menyuruh Brody Black untuk melihat ke dalam gua. Kakak, apakah itu sosok Grim yang Master Crawford katakan? Ucap Brody hitam. Ayo kita segera memulai rencana kita dan saya juga ingin membalas beberapa hal dan memberi pelajaran kepada Dewa Iblis Merah. Kata Gerald Thunder kemudian dengan cepat melompat dan datang ke hadapan mereka. Kemudian disusul, Brody Black terbang dan langsung berhadapan dengan sosok Dewa Iblis Merah. Mempercepatkan, Dewa Iblis Merah seketika terkejut dan segera menekan tombol batu di depannya. Dewa Iblis Merah yang sudah sadar akan kedatangan mereka berdua, segera mengeluarkan jebakan yang dipasangnya. Astaga, beberapa anak panah segera melesat ke tubuh kedua penjaga Nona Kimberly. Apa, kakak awas. Dia memang sengaja membuat kita masuk ke dalam jebakannya. Kata Brody Black kemudian terbang ke atas gua bersama Gerald Thunder. Jelep, tembus. Sebuah anak panah menembus dada Brody Black. Ursial, kata Brody Black mencoba melepaskan anak panah yang menembus ke dadanya. Hup, lompatan. Kemudian keduanya segera melompat ke arah Dewa Iblis Merah. Cih, kau memang licik dan licik.
kata Geralt Thunder. Apa yang akan kalian coba? Kalian ingin mengambil mayat ini, berkata Dewa Iblis Merah menunjukkan sosok mayat Grim pada mereka. Ternyata kamu yang telah mengambil mayat kakakku. Bedebah, kata Brody Black yang sekarang melayangkan beberapa tekniknya ke arah Dewa Iblis Merah. Swos. Beberapa pedang cahaya Brody Black segera menyapa tubuh Dewa Iblis Merah. Batuk. Menahan serangan pedang cahaya dari jarak dekat membuat Dewa Iblis Merah tak bisa menghindar. Haha, ini masih belum bisa melukai tubuhku. Dan sekarang terimalah riwayat kalian. Ruar. Seketika tubuh Dewa Iblis Merah menjelma menjadi sosok ular dengan taring besar dan tajam. Sosoknya sekarang lebih besar dari sebelumnya. Ini terjadi karena Dewa Iblis telah menyerap sisa aura Iblis Grim yang masih tersisa. Apa? Berkata Geralt Thunder terkejut melihat sosok ular yang seketika membesar dan segera melayangkan ekor besarnya ke arah tubuh Geralt Thunder. Bak, hempasan. Terkesiap Geralt Guntur menabrak dinding gua. Kakak, lebih baik kita pancing dia keluar. Tempat ini terlalu sempit untuk bertarung. Kata Brody Black. Ruar, teriak. Kemudian sosok ular besar melingkari beberapa kali kibasan ekornya ke arah dua bersaudara yang menyamar. Dentuman. Batu beberapa yang terkena hantaman kuat ekor ular segera hancur menjadi kerikil kecil. Ruar, kakak. Tidak ada waktu. Cepat keluar dari gua. Kata Brody Black. Baik, sahut Geralt Thunder kemudian bersama Brody Black melompat dan menembus dinding langit-langit gua. Lihat tiwas. Desis. Kemudian sosok ular mendesis beberapa kali dan segera menelan mayat Grim dan keluar dari gua untuk mengejar kedua bersaudara yang menyamar. Bang, tubuh ular seketika terbang dan meliuk-liuk ke atas dinding gua. Kakak, akhirnya dia terpancing dan sesuai rencana. Kata Brody Black. Ruar, sosok ular jelmaan Dewa Iblis Merah seketika keluar dari dalam gua. Menerjang beberapa batu dan meledakkannya menjadi kerikil kecil. Dentuman. Kemudian sosok ular yang mengkonsentrasikan. Memusatkan dan seketika taring dalam mulutnya keluar dan tumbuh dalam sekejap. Taring-taring yang keluar berjumlah 6 pasang dan sekarang melayang di udara. Aduh, suara ular seketika mengaktifkan ke-6 taring dan terbang ke arah dua bersaudara. Swos. Black, menjauh, kata Geralt Thunder mencoba untuk memperingati Brody Black. Namun karena kecepatan taring ular berada dalam pengaruh pikiran Dewa Iblis dan pergerakannya bisa dikontrol olehnya. Seketika 3 buah taring dengan cepat mengejar tubuh Brody Black. Jelas, tembus. Taring dengan cepat menembus tubuh Brody Black. Rintihan Brody Black. Lalu tangannya dengan cepat menyentuh bagian yang tertusuk taring ular. Muntah darah. Brody Black mengeluarkan banyak darah merah yang kental dari dalam mulut. Dan dari 3 tusukan taring melubangi tubuhnya. Beberapa detik taring ular seketika menghilang hanya meninggalkan jejak lubang di tubuh Brody Black. Setiap lubang memuncratkan darah merah yang mengalir. Adik, teriak Geralt Thunder tak percaya adiknya akan dengan mudah dikalahkan oleh sosok jelmaan Dewa Iblis Merah. Kemudian Geralt Thunder berlari ke arah Brody Black dan menyeka tubuhnya. Adik, bertahanlah. Hahaha. Bagaimana, Tuan Crawford? Setelah berkata, tubuh Dewa Iblis kemudian mengeluarkan sosok Dewi Ular Nyam. Lihat, dan sosok Grim yang berdiri di samping Dewa Iblis Merah. Matanya langsung menyala dan tubuhnya yang berlubang dengan cepat menutup. Kalian, berkata Geralt Thunder. Kemudian dengan cepat mengarahkan tongkatnya ke arah tubuh Dewa Iblis. Sampai jumpa, suara Dewi Ular mendesis. Ses. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.